Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali bersama saya dalam channel Manasik Haji Gratis. Bagi Anda yang baru saja menemukan channel ini, saya doakan mudah-mudahan Anda bisa mengikuti channel-channel berikutnya atau video-video terbaru yang update dari kami. Begitu dimohon keikhlasannya untuk bisa subscribe, like, dan share. Saya doakan kepada semua para pemirsa, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah kesehatan, sehat walafiatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan membicarakan sebuah topik yang sangat-sangat penting, di mana kita perlu tahu hubungan antara haji dengan sholat. Karena jangan sampai kita berhaji kemudian kita lalai dan meninggalkan sholat, ya. Karena sholat ini justru ibadah yang sangat-sangat penting, ya. Dimana kalau haji, kalau tidak mampu maka tidak wajib. Demikian juga zakat. Zakat kalau tidak mampu tidak wajib. Demikian juga puasa. Kalau tidak mampu tidak wajib. Tapi kalau sholat, tidak ada kata-kata tidak mampu kemudian tidak wajib, tidak ada. Sholat itu wajib, ya. Mampu atau tidak mampu tetap harus sholat. Contoh, misalnya kita sakit, tidak boleh kena air. Kata dokter, jangan kena air dulu, ini sangat berbahaya penyakitnya. Maka kita boleh bertayamum. Sholat tidak bisa berdiri karena kita sedang sakit, maka diperbolehkan sambil duduk. Duduk seperti duduk tahiyat. Kemudian misalnya kita tidak bisa duduk karena begitu parahnya penyakit, maka silakan sholat sambil berbaring, ya, dengan kaki menghadap ke kiblat, kemudian bantalnya ditinggiin, ya, ditinggikan bantalnya sehingga wajah menghadap kiblat, ya. Jadi begitu. Jadi belum ada keterangan dari para ulama bahwa kalau kita tidak mampu sholat maka tidak wajib, tidak ada, ya, kecuali wanita, yaitu wanita yang haid, wanita yang menstruasi dan nifas, maka itu justru dilarang sholat, ya, dilarang sholat. Nah, untuk laki-laki maka tidak ada halangan, ya, sakitkah, di hutankah, di gunungkah, di luar negerikah, di dalam pesawat,kah, maka sholat wajib. Nah, ini penting. Berkaitan dengan haji, ada minimal ada 10 jenis sholat, ya. Pertama, sholat yang dikosor saja, ya, dikosor, tapi tidak dijamak. Yang kedua, sholat yang dijamak dan dikosor, ya. Dijamak itu artinya waktunya digabung. Maghrib digabung dengan isya, isya ditarik di waktu maghrib, asar digabung dengan zuhur, zuhur digabung dengan asar, itu namanya jamak, ya. Kosor itu artinya diringkas, ya. Jadi yang pertama ada yang kosor saja, yang kedua ada yang jamak dan kosor sekaligus, yang ketiga ada sholat yang sempurna, yang utuh, ya, tidak dijamak dan dikosor. Yang keempat, sholat sunnah setelah tawaf, sholat sunnah setelah tawaf. Yang kelima, sholat di dalam pesawat, ya, atau sholat di dalam bis, sholat di atas kapal dan sebagainya. Kemudian yang keenam, sholat di asrama haji, ya, sholat di asrama haji. Yang ketujuh, sholat jenazah, ya. Yang kedelapan, sholat di Masjid Quba, Masjid Quba. Yang kesembilan, sholat di Masjid Nabawi. Dan yang terakhir, ya, tapi yang terpenting, yaitu sholat di Masjidil Haram, ya. Baik, kita mulai dulu yang pertama, sholat yang kosor saja. Kapan kita ketika haji sholatnya hanya kosor saja? Yaitu ketika kita di Mina, ya, baik pada saat hari pertama yaitu hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah, maupun pada saat hari-hari mabit di Mina, ya. Jadi di Mina kita sholatnya dikosor, ya. Semua yang 4 menjadi 2 rakaat, tetapi tidak dijamak, ya, tidak dijamak. Kemudian yang kedua, jadi itu yang pertama, ya, yang dikosor saja, yaitu pada saat kita di Mina, ya, baik pada saat hari Tarwiyah tanggal 8 maupun pada saat malam-malam mabit, ya, artinya tanggal 10, 11, 12, ya, dan 13, itu kan posisi kita di Mina, ya, maka kosor saja. Nah, yang kedua, kapan dijamak dan dikosor? Dijamak dan dikosor itu yang pertama ketika kita wukuf di Padang Arafah. Ya, jadi ketika kita wukuf di Padang Arafah tanggal 9, maka zuhur dengan asar dijamak dan dikosor.
ya, dijamak dan dikosor. Kemudian yang maghrib dengan isya juga sama, dijamak dan dikosor. Maghrib dengan isya, tetapi melakukannya di mana? Melakukannya di Muzdalifah, ya, di Muzdalifah. Kemudian sholat yang sempurna. Sholat yang sempurna yang di mana? Sholat sempurna adalah ketika kita ada di Mekah, yaitu ada di hotel. Ya, baik di Mekah, di Madinah, ketika kita tidurnya di hotel, maka itu dianggap kita itu mukim, sehingga kita sholat sempurna. Ya, zuhur ya di waktu zuhur, asar ya di waktu asar, isya ya di waktu isya, maghrib di waktu maghrib, dan tidak dikosor. Dan kita bergabung dengan jamaah kaum muslimin seluruh dunia dengan satu imam, ya, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Sekaligus untuk membahas nomor 9 dan 10, ya, bahwa sholat di Masjid Nabawi itu keutamaannya adalah 1000 kali, ya, 1000 kali sholat di tempat lain. Itu kalau kita sholat di Masjid Nabawi, ya. Jadi sholat di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, yaitu keutamaannya, pahalanya 1000 kali sholat di masjid lain, ya. Sedangkan sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya, itu keutamanya adalah 100.000 kali, ya, 100.000 kali. Ya, jadi karena itu keutamanya 100.000 kali, maka sayang kalau kita tidak sholat di Masjid Nabawi atau tidak sholat di Masjidil Haram, ya. Jadi di Masjidil Haram 100.000 kali, di Masjid Nabawi 1000 kali. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sholat sunnah setelah tawaf. Jadi setelah kita tawaf 7 putaran, ya, 7 putaran, maka kita disunahkan sholat sunnah tawaf, yaitu sholat di belakang makom Ibrahim, ya. Makom Ibrahim itu ada suatu tempat yang di depan pintu Ka'bah yang bentuknya seperti sangkar burung, tetapi ditutup oleh besi. Kemudian di bawah kalau kita intip ada batu, ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kita sholat di belakang makam Ibrahim, sholat 2 rakaat. Dengan rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Itu sholat sunnah setelah tawaf. Kemudian yang kelima, sholat di pesawat. Bagaimana sholat di pesawat? Sholat di pesawat kita dijamak dan dikosor. Kemudian apabila kita tidak menemukan air atau sulit air, maka kita tayamum. Dari mana mengambil debunya? Mengambil debunya ada di kursi-kursi pesawat, ya. Karena debu itu sangat halus, sangat kecil, sehingga tidak kelihatan mata. Tapi yakinlah bahwa jangankan pintu pesawat yang lubangnya besar, ya, pintu pesawat yang lubangnya besar. Sedangkan alat-alat elektronik yang lubangnya kecil itu di dalamnya kalau kita bongkar itu mengandung debu, ya. Jadi debu itu tetap ada. Jadi yakinlah bahwa di kursi pesawat ada debu, dan tentang tata cara tayamum nanti akan dibahas dalam video yang lain. Tapi jangan sampai kita di dalam pesawat tidak sholat, ya. Sholatlah di dalam pesawat, ya. Kemudian sholat di asrama haji, tentunya di asrama haji ini tergantung jarak. Kalau asrama haji yang kita tempati jaraknya cukup jauh dari rumah kita, katakanlah di atas 80 kilo, maka kita sudah boleh jamak dan qashar. Tapi kalau antara rumah kita dengan asrama haji hanya 1-2 kilo, maka seyogianya kita sholatnya secara sempurna, ya. Itu kalau di asrama haji. Jadi tergantung jarak dari rumah kita ke asrama haji, sejauh mana jaraknya. Kalau jaraknya sudah 80, maka bisa dijamak dan dikosor. Nah, kemudian sholat jenazah. Sholat jenazah itu ternyata di tanah suci, baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, itu selalu diumumkan setelah sholat wajib. Jadi setelah sholat wajib, setelah imam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nanti ada pengumuman. Beberapa detik kemudian ada pengumuman As-salatu alal amwat, ya, sholatlah untuk beberapa mayit, ya. Amwat itu berarti yang mati lebih dari 1. Jadi setiap kali selesai imam salam, itu pasti ada pengumuman sholat jenazah. Nah, maka kita harus persiapkan bagaimana sholat jenazah yang sesuai dengan sunnah. Nah, kemudian yang terpenting adalah sholat di Masjid Quba, ya. Sholat di Masjid Quba ada pahala khusus. Kata Nabi SAW, barang siapa yang kita wudhu dari hotel, kemudian datang ke Masjid Quba, maka kita
sholat 2 rakaat, kemudian doa pahalanya seperti umroh ya. Man tatahhara fi baitihi summa ata masjida Quba'in fasalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umroh ya. Ini hadisnya sahih. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, jadi bersuci dari hotel, berwudu dari hotel. Jadi kita keluar hotel, mau ziarah ke Masjid Quba, sudah berwudu dari hotel. Lalu mendatangi Masjid Quba. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun pada saat Nabi hijrah. Pada saat Nabi hijrah ke Yathrib, ke Madinah, itu masjid yang pertama kali dibangun adalah Masjid Quba. Kita sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh, luar biasa. Hanya sholat 2 rakaat di Masjid Quba dengan syarat berwudu dari hotel, maka pahalanya sama dengan umroh. Nah, para pemirsa sekalian, itulah macam-macam sholat yang sangat seyogianya jangan sampai kita sepelekan, karena sholat adalah kewajiban atau rukun Islam yang kedua, dan itu rukun Islam yang paling penting ya. Jangan sampai kita haji dapat sementara sholatnya tinggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.